Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septianingsih dengan NPN F1C021004. Nah, di sini saya akan mengevaluasi kembali mengenai ujian akhir semester Fisika Gunung Api. Baik, langsung saja. Di soal pertama ini ada gambar plat tektonik atau lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik ini merupakan bagian atas bumi litosfer yang terdiri dari kerak bumi dan mantul bumi yang bersifat kaku dan padat. Bagian litosfer ini terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik terdiri atas lempeng benua atau lempeng berada di darat dan lempeng samudra berada di lautan. Nah, kemudian pergerakan lempeng tersebut saling bergerak satu sama lain. Nah, kemudian pergerakan lempeng ini diakibatkan adanya arus konveksi dalam perut bumi sehingga menyebabkan pergerakan antar lempeng. Nah, pergerakan antar lempeng ini terjadi tiga macam, yaitu divergen atau saling mendekat, dan konvergen atau saling tumbukan, dan yang ketiga transform bergerak sejajar. Nah, untuk yang konvergen ini atau yang saling tumbukan merupakan dua lempeng saling bertemu. Terdapat tiga macam tumbukan konvergen, yaitu lempeng benua dengan lempeng samudra, lempeng samudra dengan lempeng samudra, dan lempeng benua dengan lempeng benua. Yang pertama, tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra akan menghasilkan zona subduksi di mana lempeng samudra akan menunjang ke bawah dan lempeng benua menunjang di atas lempeng samudra. Hal ini terjadi karena lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua, dan pada zona subduksi ini akan terjadi penurun batu-batuan, kemudian magma bergerak keluar ke permukaan bumi dan mengalami pembekuan dan menjadi batu-batuan beku. Dan tumpukan dari batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung api. Kemudian yang kedua yaitu tumbukan lempeng benua dengan lempeng benua, maka akan saling bertumbukan dan akan membentuk sebuah gunungan. Kemudian yang ketiga yaitu tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Di sini akan menghasilkan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai di Filipina, dan ledakan ini akan bertengkaran. Dan selanjutnya lempeng tektonik yang kedua yaitu divergen atau saling berjauhan. Nah, pergerakan lempeng ini akan saling menjauh sehingga akan ada rekahan-rekahan dan ruang kosong di antara dua lempeng tersebut. Kemudian magma akan keluar melalui rekahan-rekahan tersebut dan membentuk busur api tengah samudra seperti gambar ini. Nah, kemudian untuk lempeng tektonik yang ketiga yaitu transform atau bergerak sejajar. Nah, lempeng ini merupakan gerakan kedua lempeng bergerak sejajar namun berbeda arah, sehingga kedua lempeng tersebut akan saling bergesekan. Selanjutnya untuk yang nomor 2, di sini ada dua lempeng yang saling bertumbukan, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, lempeng samudra ini menunjuk ke bawah karena karakteristiknya lebih lemah, dan akibat adanya tumbukan kedua lempeng ini menyebabkan adanya zona subduksi. Nah, kedua lempeng ini menunjang secara terus-menerus dan terjadi pergesekan. Nah, terjadi pergesekan ini menyebabkan adanya panas. Kemudian panas ini menyebabkan batuan di sekitarnya ini mengalami penurunan atau meleleh. Kemudian batu cair segar ini kemudian masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang magma ini sudah terisi dengan volume tertentu dan tidak dapat menampung magma baru lagi, akhirnya ditambah juga dengan tekanan suhu dan gasnya sudah tinggi dan mampu mendorong material di atasnya. Nah, magma ini akan dialirkan atau dikeluarkan melalui rekahan-rekahan yang ada mencapai permukaan bumi dan mengalami letusan. Ketika magma mencapai permukaan, maka menjadi lahar dan menjadi lava yang mengalir. Kemudian ada juga material piroplastik yang dimuntahkan akan terbentangkan gitu kan, mengalir mengelilingi gunung. Nah, kemudian juga memuntahkan abu vulkanik atau disebut juga dengan
meletus gembel. Nah, kemudian abu vulkanik ini mengandung SO2, HCl, kemudian terjadi hujan debu. Nah, hujan debu ini juga memiliki kandungan yaitu H2O, HCl, dan debu, serta diiringi dengan hujan asam. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diminta untuk menjelaskan tentang konsep dasar dari sistem vulkanik. Nah, pada gambar ini terdapat 4 tahap yang terlibat dalam pembentukan sistem vulkanik. 4 tahap itu yaitu, ini merupakan tahap pertama dari sini sampai ke sini, terus tahap kedua dari sini sampai ke sini, kemudian tahap ketiga dari garis-garis putus ini sampai ke sini, dan pada tahap keempat merupakan proses erupsi. Nah, pada tahap pertama ini terjadinya proses pembentukan magma dari pelemburan atau melelehnya batu-batuan. Kemudian memasuki tahap kedua. Pada tahap kedua ini magma bergerak menjauhi zona terbentuknya magma itu sendiri. Jadi dari magma terbentuk, kemudian memasuki tahap kedua, magma menjauhi dari zona sumber, kemudian bergerak ke tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini magma tersimpan di dapur magma sampai batas waktu tertentu. Kemudian setelah pada tahap ketiga ini memasuki tahap keempat, yaitu pergerakan magma mencapai permukaan bumi atau yang disebut dengan eksplorasi magma. Jadi konsep dasar dari sistem vulkanik itu ada 4 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2 yaitu bergeraknya magma menjauhi zona sumber, dan tahap ketiga magma tersimpan di dapur magma, dan tahap keempat magma bergerak mencapai permukaan bumi. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini ada mid ocean disk atau pegunungan tengah samudera. Gerakan divergen membuat lempeng menjauh satu sama lain di pegunungan tengah samudera. Nah, gerak saat menjauh ini menyebabkan celah antar lempeng, di mana magma dalam mata bumi ini dapat keluar dalam bentuk pegunungan tengah samudera. Kemudian hot oceanic spot atau hotspot samudera. Kemudian kebanyakan gunung api ini terbentuk di batas lempeng atau subduksi. Namun ada beberapa yang terletak jauh di batas lempeng. Nah, kegiatan vulkanisme ini tidak berhubungan dengan gerakan lempeng di batas-batasnya. Ia melekat pada lempeng tektonik di bawahnya. Lalu, lempeng tektonik ini bergerak dan akhirnya keluar dari titik hotspot. Tanpa sumber magma, gunung api akan mati dan mendingin. Nah, aktivitas vulkanik di titik hotspot ini dapat membuat gunung api dasar laut dikenal dengan seomon. Kemudian ada subduksi beneath kontinen atau subduksi di bawah benua. Nah, zona subduksi di bawah benua ini terjadi ketika lempeng samudra ini menunjang di bawah lempeng benua, dan dan membuat adanya gesekan-gesekan, dan yang membuat batuan di sekitar lempeng ini akan mengalami melebur atau meleleh dan menjadi magma. Dan ketika tekanan suhunya tinggi, magma akan terdorong ke atas mencapai permukaan bumi dan mengalami pembekuan atau batuan beku yang menyusun pegunungan. Kemudian di sini ada daerah continental hotspot atau titik panas kontinen. Hotspot adalah area mantel bumi dari mana gumpalan panas itu naik ke atas. Nah, titik panas ini diperkirakan disebabkan oleh aliran sempit mantel panas ini yang naik dari batas inti mantel yang disebut dengan bulu-bulu mantel. Kemudian yang terakhir itu ada continental collision atau tabrakan benua. Nah, tabrakan benua ini merupakan fenomena elektronik benua yang terjadi pada batas konvergen. Nah, tabrakan benua ini adalah variasi pada proses dasar subduksi, di mana subduksi ini akan hancur dan akan membentuk sebuah deretan pegunungan, serta dua benua ini akan menjadi satu. Selanjutnya, untuk soal nomor 5 ini diminta untuk menjelaskan secara detail tentang magma dan menghubungkannya dengan gambar ini.
Magma merupakan larutan silikat pijar yang panas mengandung sulfit, oksida, dan volatile atau gas. Sumber magma terletak jauh di bawah bumi. Pada lapisan mantel, yaitu pada kedalaman 1.200 sampai 2.900 km dari sumbernya. Kemudian, magma mengalir dan berkumpul pada suatu tempat yang dikenal sebagai dapur magma atau magma chamber. Jadi, pada gambar ini merupakan bentukan dari dapur magma atau magma chamber. Nah, magma ini dapat terbentuk dengan dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana suhunya meningkat. Yang kedua, kondisi di mana tekanannya menurun. Yang pertama, peningkatan temperatur biasanya terjadi di zona subduksi, yaitu zona di mana lempeng satu menunjam di bawah lempeng yang satunya. Seiring dengan bertambahnya kedalaman dari zona subduksi ini, otomatis suhunya akan meningkat, menyebabkan gugus olah yang berada pada batuan lempeng ini akan mengalami reaksi dan terlepas dari ikatannya, sehingga akan naik dan meleburkan batuan-batuan yang ada di atasnya. Itulah mengapa magma bisa terbentuk dan sifatnya biasanya bersifat asam. Kemudian lokasi kedua, alat kaitannya dengan penurunan dari tekanan. Sangat identik sekali dengan lokasi dari pemekaran samudera di mana dua lempeng bergerak saling menjauh atau transform sehingga menyebabkan tekanannya turun. Nah, ketika tekanannya turun ini, otomatis titik lebur dari batuan yang juga akan turun. Dari situlah maka magma bisa terbentuk. Nah, pada gambar ini kan merupakan bentuk dari dapur magma atau magma chamber. Magma chamber ialah ruangan tempat terakumulasinya batuan berfase cair di bawah permukaan bumi. Nah, pada gambar ini merupakan contoh dari ruang magma atau dapur magma yang masih aktif. Biasanya terdapat pada gunung api yang masih aktif. Terus pada gambar yang kedua ini merupakan ruang magma yang perlahan mengisi. Nah, pada kondisi ini biasanya terdapat pada gunung yang sudah mulai tidak aktif. Nah, pada gambar yang ketiga ini merupakan ruang magma yang sudah tidak aktif karena sudah tidak ada cairan magma yang terdapat di dalamnya. Nah, biasanya pada magma ini terdapat pada gunung api yang sudah punah atau yang sudah tidak aktif lagi. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 6 ini, pada gambar yang sebelah kiri ini merupakan diagram yang menunjukkan fase utama pendakian magma di tingkat dangkal, yaitu aliran magmanya ini laminar atau bergerak lurus. Setelah itu terjadi perluasan gelembung gas. Nah, di sini magma ini penuh dengan gelembung gas bubbly flow atau gelembung-gelembung kecil. Nah, di sini terjadi pembentukan batuan karena di sini terdapat celah-celah mengalirnya magma dan lama-kelamaan magma tidak bisa mengalir dan mengalami pembekuan menjadi batuan. Setelah itu, magma dan gelembung gas mencapai permukaan menjadi uap dan berubah menjadi asap dan abu-abu vulkanik. Dan selanjutnya untuk gambar yang sebelah kanan ini, pada gambar A ini magma dan gasnya masih bersifat statis. Statis di sini maksudnya diam atau belum aktif. Nah, kemudian pada gambar B ini ada komponen yang mempercepat magma. Dan jadi dari bawah sini ada komponen yang mempercepat magma pergerakan magma untuk mencapai permukaan. Nah, setelah tekanan gas dan suhu yang tinggi pada dalam ini, ketika tekanan dan suhu yang tinggi, maka material-material di atasnya seperti gas akan terdorong ke atas. Nah, kemudian pada gambar C ini, karena tekanan yang mendorong magma tinggi, maka dia akan mengembung atau udara gelembung gas magma mulai terkompresi di sini. Kemudian setelah sudah tidak mampu menampung, maka tekanan akan mengalami letusan seperti gambar D ini. Nah, pada gambar D ini, abu-abu halus akan dilontarkan. Setelah itu ada sumbatan aliran serta runtuhnya dinding-dinding dan membentuk kawah pada akhirnya. Kemudian abu-abu ini pada gambar E akan mengapung mencipara udara. Setelah itu proses ini akan terus terjadi secara terus-menerus. Dan
selanjutnya nomor 7 yaitu penjelasan singkat tentang klasifikasi atau jenis letusan gunung berapi dan bahan apa yang dilepaskan serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi jenis letusan gunung berapi ini terdapat 7 tipe, yaitu yang tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Merapi, tipe Perak atau Plinian, tipe Pele, dan tipe St. Vincent. Untuk tipe Hawaii ini, lava yang dikeluarkan ini bersifat cair. Lavanya mengalir ke segala arah dan bentuk gunung yang dihasilkan menyerupai perisai. Kemudian yang tipe Stromboli, letusannya ini terjadi secara terus-menerus, melontarkan material berupa pasir, batu, dan abu. Kemudian yang tipe Vulcano, cairan magmanya kental dan letak dapur magmanya ini bervariasi dari dangkal sampai dalam, sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai dalam. Kemudian tipe Merapi. Pada tipe ini, lava yang dikeluarkan ini kental hingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah terdorong ke atas, akhirnya terlempar keluar dan menyebabkan adanya letusan atau ledakan. Dan pada tipe ini terjadi awan panas atau yang sering disebut dengan wedus gembel. Kemudian yang tipe Perak atau Plinian ini memiliki ledakan yang dahsyat. Gasnya sangat tinggi menyebabkan puncak gunung menjadi tenggelam dan dinding kawahnya itu merosot ke bawah dan akhirnya membentuk kaldera. Kemudian tipe Pele, letusannya ini terjadi akibat adanya penyumbatan kawah di puncak gunung api, sehingga menyebabkan tekanan gasnya itu kuat. Dan untuk tipe St. Vincent ini menyebabkan air danau kawah ini tumpah bersama lava dan mengakibatkan daerah di sekitar gunung ini diterjang oleh lahar panas atau lahar dingin yang sangat berbahaya. Nah, dari material-material yang dikeluarkan saat terjadi letusan gunung api itu diantaranya ada material padat berupa batuan, kerikil, pasir, dan material cairnya itu berupa lava, lahar panas, dan lahar dingin. Kemudian ada juga material gas yang dikeluarkan pada letusan gunung berapi, yaitu berupa belerang, abu, gas, dan asam arang. Dan selanjutnya yaitu dampak yang diakibatkan dari letusan atau ledakan gunung berapi. Dampak yang diakibatkan ini yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu melumpuhkan semua kegiatan warga di sekitar gunung api. Maksudnya yaitu ketika gunung berapi mengalami letusan, maka laharnya itu akan mengalir ke lereng pegunungan yang mengalir ke daerah masyarakat atau penduduk di sekitar gunung api. Dan akibatnya masyarakat di sekitar pegunungan ini tidak dapat melakukan aktivitas itu seperti biasanya. Dan dampak negatif lainnya yaitu lahar panas yang mengalir ke lereng pegunungan ini menyebabkan kebakaran hutan. Dan selanjutnya selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Dampak positif dari letusan gunung berapi ini yaitu tanahnya yang dilewati oleh abu vulkanis ini menjadi subur. Kemudian batu-batuannya, material yang disebabkan oleh letusan gunung api ini dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu peran ahli geofisika dalam melakukan yang pertama, pemantauan kegebaan gunung api, yang kedua pemantauan deformasi tanah gunung api, dan yang ketiga pemantauan gas, plong, dan termal. Yang pertama, peran geofisikawan dalam pemantauan gempa yang terjadi akibat gunung berapi dapat dilakukan dengan menggunakan metode seismik, yaitu metode geofisika yang mempelajari getar atau gempa. Pengukurannya menggunakan seismometer yang terdiri dari geopon sebagai penerima gelombang getar. Dan yang kedua, pemantauan deformasi tanah gunung api ini dapat dilakukan dengan menggunakan GPS. Prinsip dari pemantauan deformasi gunung api menggunakan alat GPS adalah melakukan pemantauan perubahan koordinat titik yang mewakili gunung dan waktu ke waktu. Dan yang ketiga yaitu pemantauan gas, plong, dan termal. Nah, pada yang ketiga ini ada beberapa cara untuk memperoleh data-data gas dari gunung api, seperti pengambilan sampel secara langsung dari sumbernya, kemudian dilakukan analisis di laboratorium. Dalam hal ini, seorang geofisikawan ini berperan sangat penting dengan metode-metode yang dimilikinya.
Selanjutnya yang 9 yaitu sebagai ahli geofisika, penelitian apa yang dapat kita pikirkan untuk memantau aktivitas gunung berapi. Nah, di sini kita dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode EWS atau Early Warning System. Nah, sistem dari metode ini adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam seperti adanya peristiwa gunung berapi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada nomor 10 ini diminta untuk menjelaskan gambaran tertera dan manifestasinya terhadap lapangan geotermal. Nah, pada gambar ini yaitu proses terjadinya panas bumi atau yang dasar dari energi geotermal atau energi panas bumi. Panas bumi ini secara alami membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh atau yang disebut dengan magma. Magma ini berada jauh di bawah permukaan bumi. Kemudian setelah ribuan tahun, air ini akan merembes ke bawah melewati atau melalui celah-celah atau retakan-retakan yang ada di permukaan bumi, dan air ini akan terkumpul di reservoir. Kemudian air yang terkumpul di reservoir ini akan dipanaskan oleh magma yang berada di bawahnya. Proses ini untuk mendapatkan zat cair atau gas yang bertemperatur tinggi. Kemudian manifestasinya itu yaitu dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik, yaitu atau pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang sering kita dengar dengan PLTP. Nah, prosesnya yaitu dengan membuat bor sumur atau sumur yang dibor sejauh 10.000 kaki di bawah permukaan bumi. Kemudian secara alami karena tekanan gas yang berada di bawah permukaan bumi yang ada di magma ini tinggi, dan secara alami zat cair panas ini akan mengalir melalui pipa yang dibor melalui sumur tadi, akan mengalir ke tangki yang disediakan. Kemudian pada tangki ini zat cair panas ini akan disaring antara zat cair dan uap panas. Kemudian setelah disaring, zat cair ini tadi akan dikembalikan ke dalam bumi untuk dipanaskan kembali dan digunakan kembali. Nah, pada hal inilah mengapa energi panas bumi atau geothermal ini merupakan energi yang terbarukan. Dan setelah zat cair dan uap panas ini tadi disaring dan zat cair yang dikembalikan ke dalam bumi, nah kemudian uap panas ini tadi akan disalurkan ke turbin generator, dan yang kemudian akan ditransmisikan ke PLN dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga untuk menjadi energi listrik atau pembangkit listrik yang dapat menghidupkan lampu di sekitar masyarakat. Dan mungkin hanya itu yang bisa dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.